Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biarlah pagi hari ini kita mau bersuka cita, kita sambut hadirat Tuhan. Mari kita bawa setiap korban syukur kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau merayakan Dia. Dan biarlah kuasanya menjamah setiap kita. Bawalah pujian Bapak Ibu Saudara yang terbaik. Haleluya. Oh. Kami datang kepadamu Tuhan, memujimu Tuhan, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah. Oh. Biarlah kuasa-Mu dicurahkan. Ini hidup kami, ini kerinduan kami Tuhan. Berbahagialah engkau yang lapar dan haus akan Tuhan. Hari ini kau akan dipuaskan oleh hadirat-Nya. Oh Tuhan, kami perlu Engkau. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Engkau dengar, Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka. Ku bersuka karena-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan bersuka karena Engkau. Kami mau bergembira karena Tuhan hadir pada saat ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau sambut Engkau dan kami mau bawa ucapan syukur kami. Sebab kami menyembah Tuhan Allah kami yang baik. Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami. Dan hari ini hari yang Kau jadikan bagi kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau merayakan Engkau. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Kami bawa pujian kami. Kami mau bawa kesukaan kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami di hadirat-Mu. Bertahtalah di atas pujian kami. Engkau melawat setiap kami. Kami percaya hari ini yang mendengar, yang menikmati ibadah online ini Tuhan. Diberkati, yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengadakan satu perubahan demi perubahan dan lebih baik kepada kami umat-umat-Mu. Berkaryalah Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami. Yang melayani, bahkan kami semua yang mendengar, yang dilayani. Dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pujian kami, Engkaulah pusat penyembahan kami. Bilang Kau pimpin Allah Roh Kudus dari awal sampai selesainya. Dan kami percaya berkat Allah tercurah, kelimpahan Allah menjadi bagian hidup kami.
Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan dimanapun kita berada berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Elohimers. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama Elohimers kita mau bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan kita yang dahsyat, kita mau puji Tuhan kita yang memelihara kita di setiap musim hidup kita. Haleluya. Berkuasa, seluruh bumi
menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, bumi sujud menyembah, sujud menyembah, tinggikan namamu. Dahsyat berkuasa, bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Amin. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang layak disembah, bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Saat ini Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami mengandalkan Engkau di setiap musim hidup kita, Engkau pasti akan memberikan mukjizat yang terbaik buat kita. Amin Bapa, kami percaya Tuhan. Yes Lord. Yes. Sama-sama kita mau belajar lagu ini, sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, Engkau yang layak kami andalkan Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama kita ulang lagu pujian penyembahan ini dari awal. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Mulai dari awal, yes Lord. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Sebab kami percaya, ku percaya Kau penuh, yes, pengharapanku di dalam. Mari sama-sama katakan, Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
Yesus yang ku andalkan. Hikmatmu lebihi pikiranku. Jalanmu di atas segala jalanmu. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi yes Lord siapapun juga. Yesus, hanya Kau sebab Kau yang layak Tuhan kami percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain sekali lagi, mari sama-sama. Yesus, hanya Kau yang yes Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang kami andalkan Tuhan juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yes Lord. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan kita, sebab Engkau yang kami andalkan Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan, dalam musim hidup kami Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Tuhan yang layak kami andalkan. Kamu yang tidak mau Tuhan mengandalkan siapapun itu Tuhan. Tapi kami percaya dan yakin Tuhan, kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Sebab Kau Tuhan juru selamat kami. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber pengharapan. Oh yes Lord. Cukup bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Sebab Kau yang menebus kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang cukup bagi kami. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Christ
is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything. Sekali lagi katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the one behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the one behind me. No turning back, 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 no turning back. Yes, Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menyembah Engkau. Sungguh benar hanya Engkau yang kami perlukan. Hanya Engkau Tuhan menjadi satu-satunya yang kami andalkan. Engkau cukup bagi kami Yesus, tidak ada yang lain. Engkau Allah yang dahsyat, sumber kekuatan kami. Kembali saat ini Tuhan, kami umat-Mu, seluruh Elohimers, kembali siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapilah juga setiap kami, telinga yang mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus, Engkau yang menguasai seluruh hati kami, pikiran kami, bahkan dimanapun kami berada, Roh Allah bekerja dengan kuat kuasa-Mu menjamah dan melawat kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Amin, haleluya. Apa kabar Elohimers? Puji Tuhan, saya percaya penjagaan, perlindungan Tuhan ada surah alami dalam minggu ini. Amin, haleluya. Mari kita akan buka Alkitab kita di kitab Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 42 ayat 6, ini Mazmur Daud ya. Saya bacakan Mazmur 42 ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah dalam Mazmur ini, Daud
pemazmur yang dikasihi Israel itu, dia berbicara atau dia berkata kepada diri sendiri, "Hai diriku, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Nah, ini bertanya seperti ini bagus, Saudara. Ya. Ini satu pertanyaan yang baik yang kita lontarkan kepada diri kita sendiri, yang Daud perkatakan lontarkan kepada dirinya sendiri. Nah, pernahkah saudara pada satu saat mengalami seperti yang apa yang Daud alami dalam hidupmu, di mana saudara merasa hari ini kok nggak mood, atau hari ini kok rasanya sulit ya. Kok hari ini terasa berat, atau dalam minggu ini terasa aku tuh kecil hati, aku tuh patah semangat. Dan tiba-tiba saudara merasa loneliness, saudara merasa sendiri. Dan saudara jadi bingung sendiri, kenapa bisa begini? Apa yang terjadi kepadaku? Saudara mulai pikir. Apa yang terjadi padaku? Di mana engkau Tuhan? Halo Tuhan, di mana engkau? Aku rasanya kau tidak merasakan kehadiranmu. Ya. Ada apa dengan aku? Oh, jangan-jangan engkau sudah jauh daripada aku karena aku sudah berbuat satu kesalahan yang membuat engkau tidak senang. Ada dosa, makanya engkau tidak lagi hadir bersama dengan aku, dan aku sekarang mengalami tertekan dan gelisah dalam jiwaku. Nah, apa yang saudara sudah lakukan? Sehingga saudara merasa seperti yang dirasakan oleh Daud. Dan ini pertanyaan yang kita bagus lentarkan kepada diri kita sendiri, kita introspeksi. Saudara cenderung merasa sepertinya sudah melakukan sesuatu yang salah, berdosa, dan Tuhan lantas sudah tinggalkan saudara sehingga saudara merasa patah semangat, kecil hati, ya, gelisah di dalam jiwa, tertekan dan lain sebagainya. Dan Daud mulai bertanya, "Mengapa engkau tertekan di dalam aku, hai jiwaku?" Sekali lagi saya katakan ini satu pertanyaan yang baik juga. Dan baik juga kita menyelidiki. Ya, baik juga kita cari tahu, mengapa saya kok kayak begini sekarang ini? Mengapa saya seperti tadi yang saya sudah katakan, saya nggak mood, saya merasa sendirian, saya merasa tertekan, gelisah. Ada apa ini? Nah, seringkali kita berpikir, wah saya sudah ditinggal sama Tuhan, makanya saya merasa seperti ini, gara-gara saya sudah berbuat, ya saya sih rasanya nggak berbuat dosa gimana ya, tapi kok seperti kayak begini ya. Nah, sekarang mari kita akan melihat mungkin 3 alasan saja dulu. 3 alasan, 3 penyebab mengapa saudara dan saya merasa tertekan dan gelisah seperti apa yang mungkin dialami oleh pemazmur. Pemazmur itu kalau sudah baca Mazmur itu sangat mengena di hati kita, sebab itu membicarakan atau berkisar di sekitar pergumulan manusiawi kita. Kita merasakan hal-hal seperti ini real dan nyata, saudara. Dan lantas kita kaitkan bahwa perasaan-perasaan seperti ini adalah gara-gara, ya memang kita sih banyak kekurangan kelemahan, kita berbuat banyak perkara yang bodoh, tetapi mungkin saudara tidak berpikir, kok rasanya kayak begini ya, aku gelisah, aku susah, aku merasa sendiri, wah aku sudah ditinggal Tuhan. Tapi mari kita bertanya, makanya seperti Daud, mengapa begini hai jiwaku, mengapa engkau tertunduk, mengapa engkau tertekan? Nah, mulai menyelidiki. Dan saya berikan 3 saja saudara, alasan penyebab mengapa saudara dan saya merasa tertekan dan gelisah. Pertama, kita mulai yang dasar ini dulu deh, kita mulai dengan yang satu ini dulu. Ya. Saudara merasa seperti, sebenarnya saudara fine-fine aja. Ya, saudara merasa seperti itu bukan karena saudara sudah bagaimana ya, bukan karena saudara sudah meninggalkan tugas saudara di gereja, saudara melakukan tugas-tugas saudara dengan baik, ya, saudara dengan baik melakukan tugas saudara sebagai anak Tuhan dan orang percaya, saudara lakukan tugas saudara, kewajiban saudara kepada Tuhan, pujian, doa, sembah saudara dengan baik dan benar, sudah bagus itu semua. Tapi kok kayak begini perasaan hatiku, dan kita bertanya mengapa demikian seperti Daud. Saudara sudah melakukan tugas kewajibanmu sebagai anak Tuhan,
Tapi nggak tahu nih, ya, ada sesuatu yang buat saudara cemas, ada sesuatu yang buat saudara gelisah. Nah, mungkin saudara merasa seperti itu karena alasan fisik sebenarnya. Ini bukan alasan rohani, bukan alasan spiritual, bukan karena saudara sudah berbuat dosa sehingga Tuhan meninggalkan saudara sehingga saudara merasakan seperti itu tadi. Saya mengambil yang dasarnya dulu, alasan fisik. Ya, yaitu begini saudara, mungkin saudara kurang istirahat. Nah, pernah mikir nggak? Mungkin saudara sudah terlalu sibuk, saudara, sehingga tidak lagi menjaga tubuh fisikmu. Ya, saudara mungkin makan udah nggak benar gitu loh. Ya, sehari makan 1 kali itu pun tengah malam, saudara. Ya nggak heran. Ya, sebab fisik kita tidak diciptakan untuk seperti itu. Saudara jadikan mungkin saudara kerja banting tulang, ya malam jadi siang, siang jadi malam. Itu bukan cara Tuhan. Tuhan ciptakan siang untuk kita bekerja dan malam untuk beristirahat kan. Nah kalau sudah melanggar peraturan Allah ini, ya nggak heran saudara. Bukan sudah bikin dosa bagaimana. Tuhan tidak meninggalkan saudara, tapi ini gejala fisik. Ini alasan fisik saudara. Ya, saudara mungkin nggak minum vitamin kali saudara, ya kan. Ya, saudara tidak cukup istirahat sehingga saudara tidak cukup fit. Dan itu mempunyai dampak dalam jiwamu. Percaya saudara. Ya. Ya memang kedengarannya sih nggak rohani ya. Apaan itu? Nggak rohani-rohani amat. Ya kenapa hal-hal seperti ini, kurang istirahat, kurang makan vitamin barangkali, kurang cukup istirahat, kurang olahraga barangkali saudara. Fisik saudara nggak jaga, maaf bicara saudara kegendutan. Ya, dan itu lantas berdampak. Nggak usah ditanya saudara. Kalau saudara melanggar hukum alam yang Tuhan sudah buat. Saya katakan tadi, malam saudara jadikan siang, siang saudara jadikan malam, saudara tidak kenal istirahat. Tubuhmu itu bukan besi. Ya. Bukan mesin mobil yang bisa dipompa terus tanpa istirahat. Dan dampaknya saudara itu kejiwaan bisa masuk. Ya, itu bisa berpengaruh kepada hal kejiwaan saudara sehingga saudara merasa cemas. Saudara merasa gelisah, padahal semua sudah tugas-tugas saudara di dalam kerohanian, di dalam gereja sudah berjalan baik. Tapi masih aja merasa begini. Saudara bertanya, kenapa demikian? Kenapa tertunduk hai jiwaku? Ya mungkin alasan pertama seperti itu tadi. Ya mungkin saudara. Ya, itu bisa saudara menjadi bahan pemikiran saudara. Alasan yang kedua, mengapa saudara merasa tertekan seperti yang Daud katakan kepada dirinya sendiri? Karena, nah ini penting. Karena mungkin saudara tidak menyadari ini betul-betul. Karena saudara itu menjadi ancaman bagi si iblis. Wah, yang benar aja om. Ya, masa saya kayak gini, ya jadi ancaman saya mah ibu rumah tangga yang nggak tahu soal apa, masa saya jadi ancaman bagi si iblis, apakah saya jadi ancaman bagi kuasa kegelapan, masa saya jadi ancaman bagi dunia sekitar saya. Saudara, percayakah saudara bahwa kehidupan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh beriman kepada Dia, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, kita ditaruh dalam dunia ini untuk menjadi terang dan garam. Dan terang dan garam yang ada dalam diri saudara oleh karena kuasa Roh Kudus, saudara itu seperti mempenetrasi dunia ini. Ya, mempenetrasi dunia yang gelap, mau menembusi kegelapan dunia ini, saudara akan menjadi terang dan garam dalam dunia ini. Itu akan menghadirkan friksi. Itu akan menghadirkan gesekan saudara, ya, di dalam kehidupanmu yang mungkin bisa membuat saudara menjadi seperti apa yang dialami oleh Daud. Ya, sebab kehidupan saudara ada kuasa di dalamnya. Dan Tuhan berikan, dan memang saudara itu menjadi seperti ujung yang tajam yang sedang menembus kegelapan dalam dunia ini. Ya, kalau saudara hidup sesuai dengan firman Allah, ya saudara seorang pemimpin dalam rumah tangga yang baik, seorang yang rohani dan penuh dengan Roh Kudus, dan saudara mulai mendoakan orang-orang sekitar saudara, dan saudara mulai menginjil, saudara menjadi terang dan saksi, saudara merupakan ancaman bagi neraka. Tidak heran saudara, ya waktu saudara menembusi gunung yang gelap ini dengan kuasa Tuhan, dengan kehidupan Allah yang ada di dalam saudara,
saudara akan mengalami gesekannya. Saya kasih gambaran, mungkin nggak tahu ya, bisa saudara tangkap ini. Ya, saudara tahu itu pesawat ulang-alik, ya. Kita belum bisa bikin Bank Indonesia, tapi itu sering kita lihat di TV kan, ya di Amerika itu negara maju dia punya pesawat ulang-alik, pesawat ruang angkasa yang berangkat keluar angkasa ke bulan atau ke planet lain. Lantas sudah misinya selama beberapa minggu, beberapa bulan, kembali pulang ke bumi dong. Ya, 5 astronotnya dengan selamat naik pesawat yang sama itu pulang kembali ke bumi dan saudara, waktu mereka memasuki atmosfer bumi kita ini apa yang terjadi? Mereka mengalami gesekan. Pesawat yang mereka tumpangi, pesawat ulang-alik itu bergesekan dengan atmosfer bumi. Kenapa? Karena sedang mempenetrasi. Ini pesawat lagi mau masuk dan dia tergesek dengan saudara atmosfer yang mengelilingi muka bumi ini. Dan kalau saudara perhatikan ya percakapan yang terjadi atau apa yang terjadi pada saat hal itu terjadi, bisa hilang kontak. Saudara, katanya itu satu-satunya saat yang dialami oleh astronot dalam perjalanan mereka di mana mereka lost kontak dengan Houston. Lost kontak dengan pengendali pesawat mereka yang ada di bumi, di kota Houston itu. Sehingga nggak bisa dengar apa-apa, ya kan? Nggak lama-lama sih, cuma sekitar 2-3 menit, seperti putus hubungan, saudara. Dan orang di Houston pun pada tahan napas, waduh memang selalu begitu. Itu karena itu pesawat bukan lagi mau jalan-jalan kemana, dia sedang mempenetrasi muka bumi ini. Dia sedang mempenetrasi atmosfer bumi ini dan dampaknya, kalau saudara lihat, itu pesawat sampai bisa menyala, membara saudara di luarnya. Memang sudah dilapisi dengan lapisan-lapisan yang canggih sehingga mereka itu tidak membahayakan astronot yang ada di dalam, ya. Tapi dampaknya kerasa juga. Pesawat itu goncang dan putus hubungan, ya. Tetapi saudara, walaupun putus hubungan, bukan berarti pusat kendali di Houston itu lupa sama mereka. Biarin aja putus hubungan, sebodoh amat emangnya gua pikirin. Gak gitu saudara. Semua alat-alat komputer yang disetel justru pada saat yang seperti itu sedang difokuskan kepada mereka yang sedang goncang putus hubungan karena mempenetrasi sesuatu atmosfer di mana mereka mau kembali ke bumi. Ada sesuatu yang mereka alami. Jadi orang-orang di pusat kendali itu tidak melupakan mereka. Justru pada saat itu pusat kendali roket itu, pesawat ulang-alik itu yang ada di Houston lebih intensif di dalam memperhatikan para kru dalam pesawat itu. Lebih memperhatikan daripada waktu-waktu yang lain, waktu sudah terbang keliling-keliling itu. Ya ada kontak tapi gak terlalu seperti waktu sekarang. Mereka semua tahan napas. 2,5 menit, waduh gak ada hubungan. Dan menurut para kru mereka tuh tergoncang-goncang. Saudara, coba terapkan dalam hidup saudara. Ini yang kedua. Mengapa kita merasa ada goncangan? Mengapa kita rasa itu seperti ada panas? Ya. Dan sudah mulai merasa, kok kayak begini ya? Mungkin ada ketakutan timbul, ada kegelisahan. Sebab ada goncangan. Saya bilang begini saudara. Ada saatnya di mana anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu seperti para awak, para astronot pesawat ulang-alik yang sedang menembus atmosfer bumi ini. Artinya begini, Tuhan sedang memakai kita. Tuhan sedang memakai saudara untuk mempenetrasi kegelapan dunia ini. Enggak heran, ada goncangan-goncangan yang saudara rasakan. Ya, dan mungkin di kabin pesawat itu terasa lebih panas, temperaturnya naik sebab di permukaan itu mereka menyala saudara, itu pesawat bodinya menyala, berpijar. Ini akibat terobosan yang sedang terjadi. Dan bisa hilang kontak. Bisa hilang kontak. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kenapa begini keadaanku? Di mana engkau? Kayaknya seperti hilang kontak saudara kan. Tetapi begini saudara, ya, Tuhan tahu posisi saudara. Ya, kecanggihan Tuhan untuk memonitor anak-anak Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan kejadian alat-alat telekomunikasi di Houston. Ada 2,5 menit mereka betul-betul tidak bisa monitor. Putus. 2,5 menit itu mereka tahan napas.
waktu awak kapal itu sedang menembusi atmosfer bumi ini. Tapi Tuhan Allah kita, saudara, Dia tahu posisi saudara. Di mana saudara berada sekarang. Dia tahu dan Dia melihat itu semua. Dan justru dalam keadaan seperti itu, saudara lebih justru menjadi pusat perhatian Allah. Saudara tetap ada dalam hati dan pikiran Allah. Saudara boleh menyanyi lagu itu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Dan ingat ini, di pesawat itu ada sistem penunjang hidup. Ya, ada sistem aliran oksigen yang bagaimana caranya rumit, saudara ya. Itu akan ada dan si astronot yang 5 itu dilengkapi dengan pakaian astronot yang gak sembarangan, mahal banget itu, saudara. Saudara pakai baju biasa pergi ke ruang angkasa mati, saudara. Di dalam pesawat itu astronot dilengkapi dengan satu sistem penunjang yang berfungsi baik. Saya mau tanya, saudara. Bagaimana sistem penunjang saudara yang mempertahankan saudara boleh tetap hidup di tengah-tengah saudara sedang mempenetrasi dunia yang gelap ini. Bagaimana oksigen dalam dirimu ini bicara tentang doamu. Dan kita bersyukur sistem penunjang di pesawat ulang alik itu masih terus berfungsi dengan baik dan mereka tembus dan selamat sampai di bumi. Saudara sedang menerobos masuk dalam kegelapan dunia dan neraka. Jadi, jaga sistem penunjangmu. Jaga support sistemmu. Ya, itu oksigen, itu baju pelindung, itu doa, itu Roh Kudus, itu firman Allah bagaimana? Kita pasti akan menghadapi goncang. Sebab kita dianggap dianggap berbahaya oleh iblis. Iblis gak takut dengan orang dunia, dia takut kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang bagaimana? Gereja Tuhan yang mempenetrasi kegelapan dengan perbuatan baik mereka. Mempenetrasi si jahat dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Itu jadi ancaman. Itu bergesekan dan kita mengalami goncangan. Dan mungkin kita bisa seperti putus hubungan. Tapi Tuhan tahu posisi kita. Itu alasan kedua. Kita cepat saja. Alasan yang ketiga. Memang kita merasa tertekan dan kita harus bertanya kepada diri kita seperti Daud. Kita tertekan, gelisah, ya, anxiety, gelisah, bingung, saudara. Mungkin yang ketiga alasannya begini, saudara sudah overload. Tahu overload? Terlalu banyak menanggung beban. Manusia itu ada batasnya, kan kalau kita mau mengangkat beban juga ada batasnya. Ya, kayak saya ini mau mengangkat beban 100 kilo, mencret saya udah gak bisa. Saudara. Ya, harus ada yang bantuin dong. Ya, bagaimana saya cuma segini, saudara, mau ngangkat benda 100 kilo, mau petantang petenteng, mencret, saudara. Nggak bisa, ya kan? Hati-hati, saudara. Ya. Kita merasa tertekan, kita merasa seperti yang dialami. Dan kemungkinan yang ketiga adalah, saudara sudah overload. Artinya begini, jangan hidup sendiri, ditanggung-tanggung sendiri, mencret, saudara, betul. Sebab terlalu berat yang saudara tanggung dan itu bukan cara Alkitab. Ya, saudara harus share bebanmu dengan saudara-saudara yang lain. Galatia 6 ayat 2 ini jelas. Surat Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, kita dianjurkan tidak hidup sendiri, tak tanggung-tanggung odewe. Ya, sehebat-hebatnya saudara satu saat akan habis tenaga juga, saudara. Sebab kita tidak diciptakan untuk jadi untuk jadi seperti Lone Ranger begitu, saudara. Semuanya dewean, hidup di hutan, saudara. Enggak. Kita punya komunitas. Ya, saudara, beban yang saudara pikul melebihi sudah kemampuan saudara. Makanya saudara pada saat itu saudara tidak bisa berdoa sendiri. Saudara merasa, aduh kenapa begini Tuhan? Aku merasa engkau kok jauh. Ya bukan karena saudara sudah berbuat dosa, mungkin saudara overload. Ya, jadi saudara jangan berdoa sendiri. Coba hubungi teman-teman, coba hubungin ketua care, coba hubungin saudara teman-teman yang mau bertanggung jawab. Sebab buat saya care itu penting, itulah satu ministry, itu satu wadah di mana saudara tidak jalan sendiri. Saudara bisa share bebanmu kepada orang lain yang saudara percaya di dalam care itu. Dan mereka akan menanggung beban
jiwa spiritual itu bersama-sama dengan saudara. Cuma persoalannya begini, sungkan lah. Ntar dikira dikit-dikit ngelapor, dikit-dikit curhat, cengeng ntar dibilang. Kamu apalagi saudara kan ada pendeta yang bilang gini, bro lu harus kuat. Ya memang saudara, ya lu harus jangan cengeng, jangan self pity, jangan sayang diri, harus mandiri dong. Kita juga mau hati-hati saudara, sebab Tuhan juga ngajar kita untuk saling tolong menolong, jangan sok jago. Ya, Tuhan berkata kita harus saling tolong-tolongan menanggung bebanmu sama sendiri biar saudara sadar GPD Elohim, sadarlah Anda jangan berdiri sendiri. Kalau sudah overload, ada banyak hal yang kita alami dan kita bertanya seperti Daud, kenapa aku tertekan jiwaku, kenapa aku begini jiwaku? Selidiki kenapa demikian. Mungkin yang ketiga sudah overload. Alkitab juga berkata, saat kita mengalami beban yang terlalu berat, yang overload, apa yang kita harus lakukan? Selain kita tentu berbagi beban dengan teman-teman sesama anak-anak Tuhan di dalam ikatan komunitas kecil care kita. Mari kita baca Mazmur 55 ayat 23a. Apa yang kita lakukan lagi? Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah kuatirmu, atau dalam bahasa Inggris kuatir itu bebanmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara, atau dalam bahasa Inggris itu menopang engkau. Ini perjanjian Tuhan yang saudara harus percayai. Ya, jadi kalau bebanmu terlalu berat, apa yang saudara lakukan? Saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku gak bisa menanggung semua ini. Besok hari sudah terbayang di kepalaku. Ini hari Minggu, besok udah kebayang. Tugas ini, tugas itu, aku harus menemui klienku ini, kemudian akan lapor kepada bos, kemudian bos akan kasih tugas ini, belum nanti pulang ke rumah aku harus bersihin rumah, belum lagi nanti aku harus ngajar anak bikin PR. Semuanya numpuk saudara di kepala saudara. Ya. Bukan cuma besok hari, sepanjang minggu saudara lihat, aduh Tuhan, aku gak bisa mengerjakannya. Gak mungkin Tuhan, aku mau buang, gak bisa juga. Semuanya penting, semuanya harus diselesaikan, semuanya harus aku lakukan. Saudara pernah gak ngalamin seperti orang bangun pagi, saudara? Begitu bangun pagi, kemudian dia melihat hari yang dia hadapi pada hari itu, waduh kok berat amatnya, banyak sekali aku harus, dia balik tidur. Dia balik tidur. Tuhan, urusan bisnis dengan orang itu harus aku lakukan begini, begitu. Belum lagi nanti tugas banyak, semua numpuk pusing Tuhan. Tapi ayat ini mengatakan, saudara bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, memang ini semua tugasku penting-penting dan aku gak tahu bagaimana sudah numpuk. Aku taruh semua di hadapanmu. Aku taruhkan semua, punya kepercayaan seperti itu. Ya, aku lepaskan, aku taruhkan di hadapanmu, aku taruhkan di atas mejamu. Wah, Tuhan juga bayangkan punya meja. Ya, mejanya penuh mungkin dengan segala pertanyaan, segala beban, segala masalah. Dan saudara bisa berkata, Tuhan ini udah aku gak sanggup nih kerjaan terlalu banyak. Ya, terlalu banyak dan pikiranku serba terbatas. Ya kan? Ya, semuanya seperti numpuk. Saudara bilang sama Tuhan, Tuhan aku taruh semua di hadapanku di atas mejamu. Dan aku belajar berharap kepadamu Tuhan. Gimana nih Tuhan? Atur Tuhan, semua aku taruh di mejamu. Dan saudara lihatlah bagaimana Tuhan memberi saudara hikmat. Tuhan mulai mendistribusikan tugas-tugas saudara dan kasih tahu, ini dulu kerjain. Ini dulu kerjain. Entah itu merupakan nasihat dari istrimu, atau itu nasihat dari orang lain, atau sudah terima langsung hikmat daripada Tuhan. Karena sudah menaruhkan itu semua yang overloaded itu di atas mejanya Tuhan. Kita punya jalan keluar, saudara. Taruhkan dan tebarkan, saudara. Semua kekhawatiranmu dan semua beban overloaded saudara itu di hadapan Allah, di atas meja kerjanya Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan mulai mengatur satu persatu buat saudara. Haleluya. Lakukan ini dulu, nak. Lakukan ini dulu, lakukan ini dulu. Dan juga saudara belajar untuk menantikan Tuhan.
Oke, itu tiga hal. Nah, setelah saudara mengenali ya perkara yang membuat saudara merasa tertekan dan gelisah, kita lihat selanjutnya. Ya, ayatnya belum selesai. Kembali Mazmur 42 ayat 6. Daud berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku?" Nah, ditambah lagi oleh Daud. Ya, setelah dia introspeksi, dia tahu apa penyebabnya. Ditambah sekarang oleh Daud, berharaplah kepada Allah. Daud berkata kepada dirinya sendiri, teguhkanlah hatimu, tabahkanlah, tetapkanlah. Saudara, kata berharap itu saudara, bisa juga berarti teguhkan hati, tabahkan hati. Ya. Mari berharap kepada Allah, tetapkanlah hatimu. Nah saudara, dalam situasi yang saudara hadapi, saudara menghadapi sesuatu beban, saudara menghadapi satu anxiety, saudara menghadapi sesuatu yang saudara juga bingung kenapa beginian dan itu menekan saudara. Ya, saudara menjadi gelisah dan tertekan. Bisa aja orang dengan gampang datang kepada saudara dan ngomong gini, ya bro, sing tabah ya, sing tabah, sing kuat bro. Ya itu cuma kadang-kadang cuma basa-basi doang saudara. Ya. Dasarnya dari mana? Ya kan? Kita juga kadang-kadang sering seperti itu, ya. Jadi klise aja saudara, ya. Tapi pada pagi hari ini saya mau memberikan sekitar mungkin 4 ayat, ya. 4 ayat di mana yang ngomong bukan manusia. Yang ngomong bukan manusia yang sekedar basa-basi, sing tabah bro, sing kuat ya bro, plek, sing tabah bro, sing. Kita kadang-kadang malah jengkel, lu yang tabah dong. Jangan cuma bilang ke gua aja. Ya kadang-kadang kita seperti cuma kosmetik aja orang ngomong dan itu malah bikin jengkel. Ya itulah manusia yang ngomong. Mereka ngomong tidak punya dasar. Ya sekedar asal, ya puji Tuhan, bukan berarti kita juga menolak ya kata-kata penghiburan yang dikatakan orang. Tapi seringkali artificial. Ya, cuma kosmetik di muka. Kadang-kadang kita pun merasa seperti itu. Kita ngomongin orang begini-begini. Ya sekedar basa-basi. Tapi mari kita lihat 3 atau 4 ayat di mana yang ngomong bukan manusia. Yang ngomong dalam Injil Matius 4 kali adalah Yesus sendiri. Dia yang bilang sing tabah ya, sing kuat. Dan dia bukan asal ngomong, karena dia kasih alasannya. Dia kasih alasannya. Anak Allah pencipta langit dan bumi yang bilang, tabahkan hatimu, teguhkanlah hatimu, tetapkanlah imanmu. Bukan manusia, perhatikan. Dan biarlah saudara tangkap ayat ini, bukan perkataan saya. Saya mungkin bisa lip service ngomong tabahkan dan kuatkan. Tapi ini anak Allah, ini firman Tuhan. Saudara terima ini dengan iman saudara. Dan Allah atau Yesus Kristus ngomong begini bukan asal ngomong ke angin. Dia bicara seperti ini karena dia punya dasar. Ya, kita akan lihat di yang pertama, Matius 9 ayat 2. Matius 9 ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah kata percaya ini dalam terjemahan lain, teguhkanlah hatimu. Tabah, tetapkan hatimu. Ini yang ngomong Yesus. Dan dia ngomong tentang soal kenapa engkau bisa tabah. Kenapa engkau bisa menetapkan hatimu? Karena aku sanggup mengampuni dosamu. Begitu. Jadi saya nggak peduli perasaan apa yang saudara sedang hadapi sekarang. Situasi apa yang saudara sedang hadapi sekarang. Mungkin saudara sudah berbuat dosa, ya. Dan dosa itu lantas membuat saudara merasa seperti apa yang saudara sedang alami saat seperti yang dialami atau dirasakan Daud. Saya nggak ambil peduli bagaimana situasi saudara sekarang, keadaan saudara sekarang ini, tapi saya percaya kepada realita darah Yesus Kristus yang sanggup mengampuni dosa dan mengembalikan damai sejahtera itu di dalam hidupmu. Di awal tadi kan kita sudah bicara, kenapa gelisah? Kemungkinan saudara merasa, wah saya sudah ditinggal oleh Tuhan karena barangkali saya sudah berbuat dosa. Nah sekarang Tuhan menjawab, teguhkanlah hatimu. Sebab aku berkuasa untuk memulihkan, untuk mengampuni dosa. Sebab orang yang tidak diampuni dosanya, gelisah terus. Tidak teguh hatinya.
Jadi kalau Yesus ngomong dia punya dasar, dialah sang penebus. Dialah Tuhan yang sudah mati menderita di atas kayu salib, saudara. Dan berkata dengan darahku aku menebus engkau, aku menyucikan engkau. Sehingga Yesus dengan penuh antusias dapat berkata, teguhkanlah hatimu. Jangan tertekan lagi. Karena alasan yang membuat engkau tertekan yaitu dosamu sudah aku bereskan. Sudah aku urus. Itu yang pertama. Teguhkanlah hatimu. Matius 9 ayat 22 yang kedua. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu. Sama saudara. Teguhkanlah hatimu. Hai anakku, kenapa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, kita tahu wanita yang sedang sakit ini sudah 12 tahun. Dia sakit. Ya, dia sudah, Alkitab katakan dia sudah mencoba semuanya. Sampai duitnya habis, saudara. Ya, semua kemungkinan untuk bisa disembuhkan dia sudah coba. Dia sudah menggunakan semua pengobatan, semua medicine, semua dokter. Tapi terbatas. Gak ada, sampai duitnya habis. Jadi memang saudara kalau kita mau menilai, sudah gak ada alasan lagi untuk mempunyai pengharapan. Ya, perempuan ini sudah tidak punya alasan lagi untuk berharap karena semuanya udah entek, udah habis-habisan. Dia sudah menjalani semua kemungkinan untuk bisa disembuhkan, nggak ada sampai duitnya habis. Dia sudah datang kepada manusia dengan semua sumber dayanya. Nah, kecuali, ada kecualinya, saudara. Kecuali dalam cerita ini, Yesus bisa berkata, dengan pasti, teguhkan hatimu. Dokter belum bisa tentu ngomong bisa seperti itu. Saudara. Ini yang datang bukan manusia. Saudara. Perempuan ini dihampiri bukan oleh manusia. Ya memang Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi dia bukan sekedar manusia saja, dia manusia ilahi. Yesus sendiri di sini yang bicara, bukan manusia dengan segala sumber daya yang dia punya yang bicara, tapi Yesus, pencipta alam semesta yang ngomong di sini, teguhkan hatimu anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Kalau saudara punya iman, saudara, ya, bahkan sebelum engkau bisa membuktikan apa yang aku telah kerjakan buat engkau, engkau sudah percaya. Nah sekarang teguhkan hatimu. Terimalah kesembuhanmu di dalam nama Yesus. Iman juga, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, Matius pasal 14 ayat 27. Ini kita sudah sama mengetahui kisah ini, saudara. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka sama. Tenanglah, teguhkan hatimu. Aku ini jangan takut. Ini bukan manusia yang ngomong. Ya, manusia ngomong bisa saja asal ngomong dia untuk menyenangkan perasaan manusia aja. Ya kan? Ya bagus-bagus juga lah, ya, daripada mengingkap saudara. Ya ngomong, berikan kata penghiburan. Tapi saudara, kita kenal di sini kisah di mana Yesus menyuruh murid-muridnya, ya, kamu sekarang menyeberang sendiri tanpa aku pengen naik gunung, aku pengen berdoa. Dia mengutus murid-muridnya untuk mendahului dia untuk menyeberang Tasik Galilea atau Danau Galilea. Nah, Yesus naik ke gunung untuk berdoa dan kita sama mengetahui ya pada waktu tengah malam dikatakan. Malam yang tergelap itu, murid-murid sudah berada beberapa kilometer dari pantai dikatakan dan dikatakan mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena ada angin sakal. Angin sakal itu artinya angin yang datang dari depan. Sehingga mereka stuck. Mereka nggak bisa kemana-mana pun, mereka terombang-ambing. Cuma kita tahu Yesus melihat mereka. Ya mata Yesus cukup tajam untuk menembusi kegelapan malam. Dan di tengah kegelapan malam yang terpekat itu, Yesus turun gunung, lantas dia berjalan di atas air. Nah cuma persoalannya saudara namanya juga manusia. Manusia itu murid-murid Yesus salah mengerti. Yesus kok berjalan di atas air dan mereka bilang, waduh ini siapa yang datang? Sudah jatuh ketiban tangga pula. Ya. Mereka sudah ketakutan, bingung, mereka tidak bisa maju, diterpa terus oleh angin yang datang dari haluan.
Sekarang datang lagi mereka sebut, waduh hantu yang datang. Mereka berteriak-teriak tambah gila, saudara. Kenapa? Karena Yesus datang gak seperti biasanya. Karena Yesus datang dengan cara yang lain yang belum pernah terjadi, saudara. Karena Yesus datang berjalan di atas air. Saudara, waktu Yesus berjalan di atas air, di atas gelombang. Murid-murid Yesus melihat dia. Mereka gak katakan, mereka gak melompat menari. Hei Tuhan Yesus datang berikan kemuliaan. Enggak. Mereka salah mengerti. Wih itu hantu itu. Wah tambah makin gila. Mereka saling berpelukan ke teriak-teriak. Wih. Saudara bisa bayangkan gak? Ya, mereka gak bikin kuartet langsung menyanyi. Tuhan datanglah. Ya, Tuhan datang. Enggak. Mereka lihat Yesus. Mereka lihat itu hantu. Mereka ketakutan. Perhatikan saudara. Ya, kita seringkali mempunyai ide-ide yang sudah kita bentuk dalam pikiran kita tentang bagaimana Tuhan harus menolong kita. Murid-murid juga mungkin sama. Mereka sudah punya ide di kepala mereka kotakkan Tuhan dalam ide kepala mereka yang kecil ini. Tuhan, kalau engkau menolong aku, begini harusnya. Kan begitu, saudara. Nah mungkin ide yang seperti itu ada dalam pikiran para murid. Tuhan, jika namanya Tuhan mau menolong kami, ya, teduhkan angin ini. Ya, langsung jangan pakai lama dong. Itu cara berpikir murid-murid. Tuhan, jika kamu mau menolong kami menyeberangi danau Galilea ini seperti perintahmu, ayo, engkau harus hentikan. Engkau harus hentikan. Itu konsep berpikir mereka. Atau mungkin begini, Tuhan ganti arah bertiupnya angin. Tadinya di depan, sekarang kalau memang engkau yang nyuruh kami, putar dong anginnya. Kan engkau bisa dari belakang sehingga kami terdorong maju tambah enak. Itu konsep mereka mungkin berpikir. Atau mungkin lebih ekstrim lagi kalau saya bilang begini, ya Tuhan pasangin mesin motorboat Yamaha 5000 cc di belakang supaya bisa kabur, bisa lari. Ya, bisa dong Tuhan, itu mesin di abad ke-21 hebat banget, pasang di perahuku. Bisa. Tuhan melewati ruang dan waktu dipasang jebret. Bisa ngebut seperti itu. Itu konsep kita. Itu konsep cara berpikir manusia. Tapi Yesus justru datang dengan cara yang belum pernah terjadi. Sebab mereka belum pernah tahu, belum pernah lihat Yesus berjalan di atas air ya, baru kali ini kejadiannya. Jadi saudara, ada saatnya Yesus datang kepada murid-muridnya dengan cara yang belum pernah diprediksi sebelumnya. Ya, murid-murid nggak pernah berdoa, Bapa dalam surga kirimkan putramu berjalan di atas air. Nggak ada doa seperti itu. Belum pernah timbul dalam pikiran mereka. Sekarang mereka lihat Yesus jalan di atas air untuk menolong mereka sebenarnya. Mereka malah panik. Mereka malah ketakutan. Pernah nggak saudara ngalami seperti itu? Waktu Allah bekerja di luar cara saudara, di luar cara berpikir saudara, di luar prediksi saudara, kita malah jadi kontraproduktif, kita jadi malah ketakutan. Berapa banyak kali Tuhan datang ke dalam situasi yang saudara alami untuk memecahkan persoalan saudara, ya, dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang belum pernah saudara pikirkan sebelumnya, yang belum pernah saudara impikan sebelumnya, yang belum pernah saudara minta bahkan. Waktu dia datang dengan cara itu kita jadi panik, saudara. Dan kita berkata, waduh, kok kayak begini ya? Waduh, kok kayak begini ya? Sesuatu yang aneh terjadi nih. Aku belum pernah alami kayak begini, belum pernah. Waduh. Tetapi sudah belakangan, beberapa bulan kemudian setelah peristiwa itu terjadi, atau beberapa tahun kemudian setelah peristiwa itu terjadi, sudah menengok ke belakang. Itu tangan Tuhan loh, rupanya cara Tuhan bekerja di luar pikiranku. Betul apa yang firman Tuhan katakan, bahwa pikiranku bukan seperti pikiranmu, setingginya langit daripada bumi, demikianlah caraku bekerja. Kita baru setelah udah lewat. Kalau kita evaluasi lagi, kita lebih dewasa dan mempelajari lagi, ya iya betul rupanya Tuhan bekerja tidak seperti yang aku pikirkan. Jadi Tuhan yang sanggup berkata, tetapkanlah hatimu, tabah. Ini aku bukan yang lain. Aku mungkin datang dengan cara yang tidak pernah kamu pikirkan, tapi terimalah dengan iman, percaya aja. Belakangan kamu akan mengerti dan melihat ke belakang.
Amin Tuhan. Aku bersyukur Engkau datang dengan cara seperti itu. Aku tahu sekarang bahwa Tuhanku lebih besar daripada apa yang aku pikirkan. Yang keempat. Yang terakhir, Yohanes pasal 16 ayat 33b. Yohanes 16 ayat 33b. Dalam dunia, ini perkataan Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi, apa ini? Kuatkanlah, kata Tuhan. Atau, terjemahan lain, teguhkanlah, sama. Tabahkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin, saudara. Nah, saudara dan saya harus dapat mempercayai yang ngomong ini. Saudara dan saya, saudara, bisa mempercayai, dapat mempercayai yang bicara ini, karena yang bicara itu Yesus, ya, bahwa apa yang dia katakan, ya, bahwa dia benar-benar udah menang. Dia benar-benar sudah mengalahkan dunia. Ini bukan asal ngomong. Ini bukan asal ngecepret saja, saudara. Aku sudah mengalahkan dunia. Bukan. Yang ngomong ini Yesus. Dan dia sudah buktikan itu, saudara, lewat kematian, kubur, dan kebangkitannya naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia menaklukkan segala musuh-musuhnya. Yang ngomong ini berkata dalam kitab Wahyu, aku memegang kunci alam maut. Dia berada di seberang sungai kematian. Maut tidak dapat mengalahkan dia. Dia kalahkan maut dengan kuasa kebangkitannya. Ini yang ngomong seperti itu. Saudara bisa percaya yang ngomong seperti itu. Karena adalah Yesus yang sudah membuktikan kemenangannya. Yang sudah berkata, aku telah mengalahkan dunia, bukan ngomong tok. Sejarah mencatat, murid-murid Kristus yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan tidak takut mati lagi. Tidak takut lagi berhadapan dengan aniaya dan apapun. Mereka berani berhadapan dengan mereka. Mereka punya Tuhan yang berkata, kuatkan, teguhkan, tabahkan hatimu. Karena aku Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Kita sedang hidup dalam dunia di mana ada banyak tantangan. Pandemi udah 7 bulan. Saudara mungkin sedang berhadapan dengan kesakitan. Dan itu mendatangkan kegelisahan dan tekanan pada jiwamu. Tapi mari kita percaya bukan kepada penghiburan manusia. Penghiburan manusia bisa saja superficial, kosmetik, ya, cuma di permukaan untuk nyenangin telinga. Tapi yang ngomong ini, ya saya cuma dipakai Tuhan menyampaikan firman Allah. Saudara, terima ini firman Allah. Percaya kepada firman Tuhan. Yesus yang ngomong ini bukan manusia biasa. Yesus yang ngomong adalah juru selamat kita. Dia ngomong bukan asal ngomong. Dia berikan alasan mengapa saudara dapat berharap. Mengapa saudara dapat diteguhkan dan meneguhkan dan mengkuatkan hatimu. Karena aku bicara, aku yang ngomong ini. Apa yang Yesus katakan? Teguhkan hatimu anakku. Dosamu sudah diampuni. Yang kedua, teguhkanlah hatimu anakku. Imanmu telah menyembuhkan, menyelamatkan, memulihkan engkau. Yang ketiga, kuatkan, teguhkan, tabahkan hatimu. Aku ini di tengah situasi dan aku punya cara untuk menghadapi gelombang ini. Aku punya cara yang belum pernah engkau pikirkan. Teguhkan hatimu. Dan yang keempat, kuatkan, teguhkan hatimu. Aku sudah menang. Aku sudah mengalahkan dunia ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nyanyikan itu lagu Aku Percaya. Saudara percaya janji Tuhan. Ini janji Tuhan bukan perkataan manusia yang nyeneng-nyenengin tok. Aku percaya janjimu ya dan amin. Katakan. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku di
yang setia, ku percaya padamu, Juru Selamat, tempat pengharapanku. Katakan, percaya, aku percaya. Amin. Teguhkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia, kata Tuhan. Teguhkanlah hatimu sebab dosamu diampuni. Haleluya, haleluya. Anugerahmu lebih dari semua yang mari dengan iman, saudara. Haleluya, aku percaya janjimu ya dan amin. Mari saudara di rumah saudara masing-masing bangkit berdiri, fokus kepada Tuhan. Haleluya, sembah Dia, ku percaya anugerahmu lebih dari semua yang dapat aku percaya lagi, aku percaya janjimu ya dan haleluya, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari renungkan firman Allah. Ambil waktu saudara, sembah Tuhan. Renungkan kembali firman Allah. Kunyah mamah biak dia saudara, supaya itu masuk dalam hatimu. Sebab yang bicara bukan Om Franklin, bukan. Yang bicara itu jelas Yesus di sini. Yesus, dan biarlah saudara bisa melihat Dia berbicara langsung dalam setiap situasi kehidupan. Saudara bisa menyelidiki, kenapa saya begini Tuhan? Kenapa saya ketakutan? Kenapa saya anxiety? Kenapa saya bingung? Kenapa jadi saya begini? Ya. Dan lihatlah Tuhan berkata, teguhkan hati. Teguhkan. Yang ngomong ini bukan cuma pendeta yang coba ngelus-ngelus, ya sing kuat ya. Ya kita mah terbatas, tapi pada pagi hari ini saya mau Elohimers. Elohimers, mari saudara memandang kepada Tuhan. Karalamaya rasa karabaturia. Mari memandang kepada Yesus. Kalau saudara mempunyai problema, saudara lagi bingung, susah. Kenapa? Karena ada dosa yang saudara lakukan sehingga saudara hilang sejahtera. Saudara, Yesus berkata, teguhkanlah hatimu. Apa yang bikin kamu bingung, sudah aku ampuni. Kalau saudara mau datang ke Tuhan, kalau saudara mau tinggalkan dosamu, Yesus mampu. Dia bukan cuma bisa nyembuhin fisik doang. Dia bisa nyembuhin, memberikan jaminan pengampunan dosa. Gak ada nabi, tokoh apapun dunia ini yang berani ngomong seperti itu. Aku bisa mengampuni dosamu, aku bisa menyucikanmu, sehingga kalau engkau terima kuasa darahku yang aku sudah curahkan di atas gunung Jojita, hatimu boleh teguh kembali. Teguhkanlah hatimu. Bagaimana bisa teguh hati dan bersuka cita kalau kita nyimpen dosa? Yang kedua, saudara, teguhkan hatimu, iman. Saudara punya iman? Haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang beriman, kita semua orang percaya. Teguhkan hatimu, imanmu menyembuhkan. Saudara sakit, imanmu menyembuhkan. Mungkin penyakitmu terlalu besar dan imanmu kecil dan lemah. Tuhan tetap menghargai, walaupun iman sudah mungkin lemah. Tapi asal ada harapan itu mungkin cuma kecil. Mari berseru dan datang kepada Tuhan dan dengarkanlah, teguhkanlah hatimu. Jangan takut anakku, jangan gelisah. Imanmu memulihkan. Kuatkan, tambahkan hatimu. Aku ada di tengah situasi yang menakutkanmu, tapi aku berjalan di atas gelombang. Aku tidak pernah dikalahkan dengan gelombang dunia ini. Aku tidak pernah takut dengan gelombang yang membuat murid-murid menjerit ketakutan. Aku tahu kamu takut, tapi kuatkan hatimu, tabahkan hatimu. Ini loh aku ada di tengah-tengah situasi yang menakutkanmu. Berjalan di atas air. Itu belum pernah Yesus lakukan.
Berjalan di atas air. Berjalan di atas gelombang-gelombang hidupmu. Dan dia nantang, Yesus menantang Petrus. Petrus, mari kalau engkau percaya. Mari ikut aku. Petrus bilang, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan juga di atas air. Yesus bilang, monggo silakan Petrus. Saudara, kalau saudara punya iman seperti Petrus, saudara mau jadi seperti Yesus, Yesus gak marah-marah, apaan engkau Petrus, mau ikut-ikut aku. Tuhan gak marah, Tuhan bilang silakan Petrus. Dan Petrus melangkah dan Petrus mengalami mujizat, dia berjalan seperti Yesus di atas air. Saudara. Tapi memang namanya juga manusia, ada satu saat di mana dia melihat gelombang lebih besar dan dia tenggelam. Dan Yesus gak bilang, syukur siapa suruh engkau ikut-ikut aku. Enggak, begitu dia tenggelam, Petrus berseru, Tuhan tolong. Dan Yesus menyambar tangan, mengangkat dia kembali. Berdiri di atas air. Itu Tuhan kita. Amin. Itu Tuhan kita. Amin. Mari sembah dia. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Seperti Petrus, ditopang, diangkat lagi. Haleluya. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Sekali lagi saat ku lemah, oh, saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Rabaya rasantara batu, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Katakan aku percaya. Yang percaya angkat tanganmu, nyanyikan dengan iman. Yes. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua. Sekali lagi katakan Elohimers dengan percaya. Aku percaya, percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua. Aku percaya anugerah-Mu besar. Pagi hari ini besar anugerah-Mu. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua, yang dapat ku. Lebih dari semua, lebih dari semua yang sekali lagi katakan lebih dari semua, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Teguhkanlah hatimu, hai anak-anakku, kata Tuhan. Teguhkanlah hatimu, aku mengampuni dosamu. Teguhkanlah hatimu, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Kuatkan, tabahkan, aku ada di tengah situasi ini. Kuatkan, teguhkan hatimu. Aku sudah menang. Aku sudah mengalahkan dunia. Saudara, percaya ini, angkat tangan saudara. Haleluya. Kami mau percaya Tuhan, karena yang bicara ini bukan berasal dari kitab biasa. Ini Alkitab yang mencatat setiap perkataan Tuhan yang diilhami. Dan bila firman Tuhan ini kami dengar langsung seperti dari mulut-Mu sendiri Tuhan. Haleluya. Dan kami terima, kami renungkan, kami masukkan, kami internalisasikan dalam hati kami. Dan itu mewujudkan iman sehingga kami dapat mendengar. Teguhkan hatimu, kuatkan, tegarkan hatimu. Aku ini, kata Tuhan. Dan kita berani berhadapan dengan tantangan. Kita tidak ragu lagi, kita tidak takut lagi, kita tidak gelisah lagi. Haleluya. Bapa dalam sorga, lawat
umat-Mu, jamah mereka Tuhan Yesus, tua besar, Tuhan Yesus, tua muda, Tuhan besar kecil, di rumah tangga Elohim, biarlah firman-Mu yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, yang dapat didengar dan diserap dengan iman oleh siapapun yang mendengarkannya, sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka, pengampunan dosa Tuhan, iman yang kuat, Tuhan Yesus, dan jaminan kehadiran Tuhan di tengah-tengah gelombang, dan jaminan bahwa Engkau sudah mengalahkan dunia ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Engkau lebih nyata dan lebih real dalam hidup kami Tuhan. Melalui firman Tuhan kami taruhkan dalam tanah hati yang subur, jamah dan lawat Elohimers Tuhan. Yang sakit siapapun mereka dan penyakit apapun, Tuhan, demi kemurahan dan kasih karunia, mungkin mereka takut, mungkin mereka gelisah, dan mereka mungkin menderita Tuhan. Di dalam nama Yesus, sesuai dengan iman anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus, iman-Mu sudah memulihkan engkau. Iman-Mu kepada Yesus menyembuhkan, dan biarlah engkau teguh hatimu. Terima kasih Tuhan. Namamu serahkan seluruh Elohim dalam tangan-Mu. Tolong mereka Tuhan, bantu mereka, topang mereka dengan tangan-Mu yang kuat, dengan firman-Mu yang kuat. Terima kasih, berkati worship leaders, singers, para pemain musik dengan alat-alat musik mereka masing-masing, pemegang kamera, chorus board, dan mixer, dan semua yang sudah terlibat Tuhan, sehingga jalannya rekaman online ini boleh berjalan dengan baik, dan proses editing Tuhan campur tangan sehingga kami semua akan diberkati dan menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk siapapun yang sedang mendengar sebab berita ini Tuhan, dan mereka sedang bingung gelisah, dan mereka mungkin belum pernah mendengar nama Yesus. Oh haleluya, hamba mau berdoa buat siapapun yang mau membuka hati dan mendengar Tuhan kami, Tuhan Yesus berkata, teguhkan hatimu. Engkau gelisah selama ini karena engkau tidak tahu engkau akan pergi kemana, karena dosamu menghantui hatimu. Tapi dengar firman Tuhan, teguhkan hatimu karena dosamu diampuni. Haleluya, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Engkau menolong mereka Tuhan Yesus yang mau terbuka hatinya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa, yang menjamin kami untuk masuk surga. Bukan karena perbuatan kami, tapi karena apa yang Engkau sudah lakukan. Terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa negara ini di pusat, daerah, wilayah, khususnya kota dan kabupaten Sidoarjo. Tuhan jaga dan lindungi pandemi corona yang masih bergerak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menembusinya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Walaupun ada goncangan-goncangan tatkala kami menembusi itu Tuhan. Tapi kami boleh mendengar Tuhan Yesus, teguhkanlah, kuatkanlah hatimu. Aku sudah menang atasnya. Haleluya. Dan itu adalah karena kita umat Tuhan. Kita mau mempenetrasi dunia ini. Haleluya. Kami ada dalam dunia ini, tapi kami tahu kami tidak sendiri. Engkau beserta dengan kami. Kami lebih daripada pemenang. Haleluya. Karena Tuhan yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati umat-Mu, terima berkat ini. Mari saudara-saudara, terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, kemurahan dan kasih sayang putranya Yesus, persekutuan, penjagaan, penyertaan, penghiburan Roh Kudus, tetap ada di dalam kehidupan-Mu saat ini, besok, dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Elohimers. Salam, haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Mari sama-sama. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Mari dengan semangat katakan.